ada 3 hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi apapun yang kita lakukan di dunia ini, melebihi apapun ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di dunia ini. 3 hal tersebut salah satu di antaranya adalah as-salatu ala waqtiha, melaksanakan solat tepat pada waktunya. Terus kemudian ma'asyiral hadirin, perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada solat adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, hal yang sangat dicintai atau yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kami bagian dari salah satu jamaah di Masjid Al-Ikhlas Bluru Permai ini senang dengan adanya konten-konten yang seperti ini, terutama berkaitan dengan syiar agama. Saya nama Apah Eko Karluwasono. Sekali lagi, dengan adanya konten yang seperti ini mendukung terwujudnya syiar agama, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung konten ini, semoga semakin berkembang. Like, share, dan komen di Mantu Idaman Channel. Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina Wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lah Wa man yudlilhu fala hadiya lah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan khutbah di siang hari ini, marilah kita bersama manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia serta nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat sihah dan iman. Dengan kedua nikmat tersebut, pada saat ini kita semuanya bisa berkumpul di masjid yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah benar-benar membimbing dan juga mengarahkan kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari hal itu kita wujudkan
dalam bentuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala apapun bentuk larangan-larangannya. Tentu hal itu kita lakukan dengan menaruh harapan yang besar agar kita senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, taufik serta ridha darinya, sehingga kita hidup di dunia ini benar-benar berada dalam bimbingannya, dan kelak ketika ruh diambil dari raga ini, mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi apapun yang kita lakukan di dunia ini, melebihi apapun ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di dunia ini. 3 hal tersebut, salah satu di antaranya adalah as-salatu ala waqtiha, melaksanakan solat tepat pada waktunya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahawa dalam pandangan agama, solat adalah merupakan suatu urusan yang sangat urgent, yang sangat penting sekali. Hal itu bisa dilihat dengan ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Beliau hanya mendapatkan perintah yang tak lain adalah perintah untuk melaksanakan solat, tidak perintah-perintah yang lain. Hal itu bisa kita nilai betapa pentingnya solat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan perjalanan yang sangat menguras tenaga, Rasulullah hanyalah mendapatkan perintah untuk melaksanakan solat saja. Di samping itu, ma'asyiral hadirin, solat juga merupakan tolak ukur dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, semuanya itu dilihat daripada solat yang kita lakukan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Sesungguhnya perihal pertama yang akan Allah tanyakan di hari kiamat kepada hambanya adalah urusan solat. Fa in saluhat saluha sairu amalih, maka apabila solat yang dilakukannya itu bagus, saluha sairu amalih, maka seluruh rangkaian amal ibadah-ibadah yang lainnya pun juga dinilai bagus. Begitu sebaliknya, ma'asyiral hadirin, apabila solat yang dilakukannya itu rusak, sebenarnya dia rajin atau istiqomah dalam melaksanakan solat, akan tetapi solat yang dilakukannya itu asal-asalan saja. Walhasil solatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dalam arti rusak, maka seluruh rangkaian amal ibadah yang lainnya pun juga akan ikut rusak. Itu ma'asyiral hadirin yang harus kita ketahui. Dalam solat itu pun juga tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Di sana ada aturan-aturan yang telah ditetapkan agama, ada rukun-rukunnya, ada hal-hal yang bisa membatalkan daripada solat. Walhasil ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika sedang melaksanakannya. Ketika hal itu tidak dikuasai, tidak difahami oleh seseorang tertentu dalam melaksanakan solat, maka janganlah berharap solat yang kalian lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian, ma'asyiral hadirin, perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada solat adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus sadar sesadar-sadarnya,
Kita saat ini bisa berada di masjid yang megah seperti ini, itu tidaklah lepas dari mereka yang mendidik, yang membesarkan kita. Mereka lah yang besarkan, yang mendidik kita hingga sampai saat ini. Kita bisa melakukan apapun itu tidak lepas dari apa yang mereka lakukan kepada kita. Mereka tidak pernah memperhitungkan akan jasa-jasa yang telah mereka lakukan untuk anak-anaknya. Walhasil, karena mengingat begitu besarnya jasa orang tua kepada anak, maka tidaklah berlebihan ketika agama menyerukan, memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa berbakti kepada orang tua, lebih-lebih terhadap seorang ibu, baik mereka yang ketika masih hidup ataupun mereka yang sudah tiada. Dan perlu kita ketahui juga, ma'asyiral hadirin, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua itu, kita tidaklah hanya sekedar melaksanakan kewajiban agama saja, akan tetapi dengan kita berbakti kepada mereka itu pahalanya sangat-sangatlah luar biasa besarnya. Bahkan pahalanya bisa melebihi daripada pahala berperang demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang ada dalam kisah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Badar, ada seorang pemuda yang berlari-lari mendatangi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini menyatakan keinginannya bergabung dengan baginda Rasul untuk berperang bersama-sama kaum muslimin pada saat itu. Oleh baginda Rasul, pemuda ini ditanya, "Wahai pemuda, apakah engkau masih punya orang tua?" Dan pemuda itu pun menjawabnya, "Iya ya Rasulullah, bahkan keduanya sampai saat ini masih hidup." Mendengar jawaban dari pemuda ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkannya untuk kembali pulang. Beliau mengatakan kepada pemuda tersebut, "Kembalilah pulang dan uruslah kedua orang tuamu tersebut dengan baik." Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pernyataan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita ambil kesimpulan betapa ketika pemuda tersebut merawat, mengurus orang tuanya dengan baik, itu pahalanya tidak kalah pentingnya, tidak kalah besarnya dibanding dengan pahala berperang demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, hal yang sangat dicintai atau yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah, berperang demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar, ma'asyiral hadirin, karena pada saat ini kita semuanya hidup di negara tercinta, di negeri Indonesia yang sangat aman, sangat tentram. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi penjajahan. Maka untuk mengartikan al-jihadu fi sabilillah, tidaklah harus dipaksakan dengan arti berperang dengan mengangkat senjata. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa al-jihadu fi sabilillah itu bisa dimaknai, bisa diartikan apapun yang menjadi keahlian daripada diri kita ini, kemudian kita aplikasikan, kemudian kita lakukan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang sekiranya hal itu bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, maka hal itu pun juga bisa disebut sebagai bentuk al-jihadu fi sabilillah. Sebagai seorang guru, dengan keahliannya dia mengajar, dia mengajarkan ilmu-ilmunya kepada sang murid dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal yang dilakukan oleh guru tersebut pun juga bisa disebut sebagai al-jihadu fi sabilillah. Sebagai seorang pegawai, ketika dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan niat dan tujuan yang baik pula untuk menghindarkan anak dan istri yang ada di rumah agar mereka tidak sampai mempunyai sifat sebagai orang yang suka meminta-minta, maka hal itu pun juga bisa disebut sebagai al-jihadu fi sabilillah.
Dan banyak ma'asyiral hadirin bentuk jihad-jihad yang lain yang mungkin hal itu bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah uraian khutbah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب الخطيئات ويا كاشف البليات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكافرات المبتدعين والظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله